Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terkhusus jurusan Bimbingan dan Pendidikan Islam. Jadi kedatangan saya ke Pondok Pesantren Mawaridus Salam ini karena adanya PTL 1, yaitu program pelatihan lapangan. Dan alhamdulillah programnya sudah terlaksana di Pondok Pesantren ini. Jadi adapun yang masih mengganjal di benak saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, Ustaz, perbedaan BK umum yang ada di luar dengan pengasuhan yang ada di Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan daripada guru BK dengan pengasuhan pesantren khususnya Mawaridus Salam? Kalau setahu saya, ketika dikatakan guru BK, mereka mengatasi suatu permasalahan siswa atau siswi ketika berada di lembaga pendidikan, dan itu berkaitan tentang permasalahan yang ada di lembaga tersebut. Lain ketika siswa atau siswi tersebut di luar daripada lembaga itu. Bedanya ketika kita di pesantren ada pengasuhan tersebut, karena kan pesantren ini 24 jam siswa dan siswinya atau santri dan santriwatinya di pesantren tinggal. Jadi lebih detail lagi kita, lebih dapet lagi kita untuk mengontrol anak-anak tersebut, dan tidur sampai tidur lagi mereka, itu semua tanggung jawab daripada pengasuhan. Begitu. Jadi perbedaan yang ada seperti itu, Pak, ya? Iya. Terus berikutnya yaitu program kerja, program operasional pengasuhan di Pondok Pesantren Mawaridus Salam ini. Kalau permasalahan operasional pengasuhan ini, kita bergerak di pengasuhan tidak hanya kita staf-staf yang 6 orang ini saja, namun ada juga biru-biru yang membantu kita atau bagian-bagian yang lain, seperti ketika pergerakan itu berada di masjid, itu ada bagian ibadah namanya. Ketika itu pergerakan berada di pramuka, itu ada mabikori namanya, dan sebagainya, sampai dengan kegiatan itu olahraga, ada kegiatan olahraga itu ada organisasi, yaitu organisasi yang dipegang oleh olahraga tersebut. Berjalannya kegiatan, semua kegiatan kita yang mengkoordinir, akan tetapi yang pelaksana adalah mereka yang bertanggung jawab di bidang-bidang masing-masing. Gitu ya, Pak, ya? Ya. Jadi di dalam kegiatan di Pondok Pesantren Mawaridus Salam ini, khususnya santri, pasti banyak terdapat permasalahan yang ada, baik itu di dalam asramanya ataupun di luarnya. Jadi permasalahan yang ada atau yang sering dihadapi di santri itu seperti apa ya, Pak? Kalau permasalahan sudah pasti banyak di semua kegiatan. Artinya kita akan mengawas dari itu sampai itu lagi. Kemudian yang kita awasi ada ratusan orang, bahkan ribuan orang. Sering terdapat permasalahan antara kawan sama kawan, ya berkelahi. Antara adian sama abangan berkelahi juga. Dan itu ya kita selesaikan dengan secara musyawarah antara si pelaku dan si korban. Apa permasalahan tersebut kita selesaikan, kemudian itu tidak sampai di situ saja. Dan korban kita, apabila ada terjadi sesuatu, maka kita anggap bahwasannya si korban itu harus diobati oleh sang pelaku. Bukan itu saja, kemudian ada juga permasalahan dari kabur misalnya. Kabur ini sering terjadi kepada kelas 3 SMP. Ya, mereka yang sudah mulai pubertas, yang ingin tahu dan ingin mencari hal yang baru, penasaran mereka kabur dari pesantren, mencari sensasi dan segala macamnya. Ya tetap kita tanggulangi, kemudian kita klarifikasi, dan dari situ hukuman tetap berlaku, sanksi hukuman. Selanjutnya, Pak, saya kan berada di luar, sering mendengar bahwasannya kalau di dalam pondok pesantren ini sering terjadi permasalahan, yaitu hilangnya sandal, saling mencuri atau saling memakainya antara satu santri dengan satu lainnya. Benar tidak, Pak? Kejadian itu benar adanya, akan tetapi untuk
menghindari hal tersebut, kita sudah kasih solusi bahwa kita sudah sediakan yaitu tas sendal. Bagi yang mempunyai tas sendal, hal tersebut tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi hal yang menggosok itu tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Maaf Pak, sebelumnya gosok itu apa Pak? Oh, gosok itu mengambil barang orang lain tanpa izin tetapi dikembalikan kembali. Misal dia pakai sendal ke masjid dan dari masjid diambil dipakai, kemudian dipakai ke mana begitu, itu dikembalikan lagi ke tempat. Itu namanya gosok. Bukan arti gosok ini mencuri tapi jadi hak milik. Itu sebenarnya pengertian daripada gosok itu. Jadi terkait dengan hilangnya sendal apa segala macam itu sudah kita kasih solusi bagaimana agar sendal tersebut tidak hilang. Yang hilang masih banyak bagi yang tidak mempunyai tas sendal. Berarti mereka santri-santri tersebut Diwajibkan untuk memiliki tas sendal. Jadi untuk tas sendal tersebut Pak, apakah sudah ada di dalam pondok ini? Sudah ada, kita sediakan di dalam pesantren Mawariful Alam khususnya. Itu sudah kita fasilitasi, tinggal anak-anak, santri dan santriwati itu saja membelinya. Nah, mengenai permasalahan tadi Pak, Bapak sebagai pengasuhan, hukumannya bagi mereka yang melanggar aturan itu bagaimana Pak? Kalau misalnya ada hukuman, ada permasalahan, hukuman itu kita jatuhkan sesuai dengan permasalahannya. Misal kalau dia yang kabur dari pesantren, nah itu kita cari, kemudian sudah dapat, kemudian kita klarifikasi permasalahannya. Kenapa dia kabur? Tidak langsung kita judge dia itu salah. Memang perbuatannya itu salah. Terkadang dia ada masalah di keluarga, masalah di dalam kamarnya atau di dalam asramanya begitu. Dan itu permasalahan itu yang ia punya kita selesaikan, namun perbuatan kaburnya itu tetap kita kasih sanksi. Misal kita kasih surat pernyataan dan kita panggil orang tuanya untuk menyaksikan bahwasannya mengetahui anaknya ini telah melakukan kesalahan, yaitu kabur dari pesantren. SP1 kita keluarkan peringatan, kemudian kejadian kedua nanti kita ingatkan kembali, dan kalau dia berbuat sekali lagi maka hukumannya akan diskor atau sampai dengan diusir dari pesantren. Jadi untuk masa sekornya itu berlaku berapa lama itu Pak? Kalau masa sekornya itu tergantung kepada jadwalnya di pesantren. Kalau misalnya dia berbuat sebelum ujian, kita masih toleran, artinya kita masih menimbang, melihat keadaan orang tuanya, keluarganya bagaimana. Nanti kita kasih misal 2 minggu sebelum menghadapi ujian, atau 2 hari sebelum menghadapi ujian, dia bisa tetap ikut ujian tersebut begitu. Belum bisa kita untuk memutuskan langsung diskor 1 tahun, itu belum bisa, karena ya kita masih banyak menimbang di sana sini dari keluarga korban. Jadi kalau untuk hukuman tadi Pak, lebih dominan di kelas berapa mereka mengalami permasalahan tersebut, itu baik dari segi yang lari. Kalau misalnya pelaku untuk kabur tersebut itu lebih dominan di kelas 3 SMP, karena mereka kita tahu umur mereka juga masih bertas, tahu segala macam yang baru, itu mereka ingin melakukan itu, coba-coba. Berarti rasa ingin tahu mereka itu besar. Terus implementasi keorganisasian yang ada di dalam pondok pesantren ini bagaimana Pak? Kalau implementasinya, kita selain kita mempunyai statutat yang memegang bagian-bagian yang kita buat, ada juga keorganisasian khususnya di Mawariful Alam ini ada namanya Osmasa, organisasi santri Mawariful Alam, yaitu yang diemban, yang dipegang oleh anak-anak kita yang kelas 6 khususnya kelas akhir. Mereka dikasih amanah untuk memegang keorganisasian, untuk menjalankan rel-rel kegiatan di pesantren Mawariful Alam. Di sana ada bagian keorganisasian yaitu keamanan, dan keamanan itu mereka bertanggung jawab semua kegiatan santri Mawariful Alam
dan tangan kanan atau kaki kanan mereka ada di sana kegiatan hidup, kegiatan pramuka, ada itu koordinator, kemudian kegiatan seni, ada bagian seni dan lain sebagainya. Jadi kan saya sudah melihat langsung dalam pondok ini kan letaknya kan berjauhan. Iya. Jadi untuk mereka yaitu bagian keamanan itu adakah dari pengasuhan sendiri atau dari pondok pesantren yang memberikan fasilitas mereka untuk mengontrol semua asrama, Pak? Kalau untuk fasilitas kita sudah sediakan seperti bagian keamanan. Kita fasilitasi sepeda ontel biar mereka lebih mudah dan lebih cepat untuk bergerak kontrol dari asrama ke asrama, dari asrama ke masjid. Kemudian ketika hujan kita kasih fasilitas berupa payung biar agar mereka tetap mengontrol anak-anak ketika sholat di asrama ketika hujan. Dan itu insya Allah untuk menopang dan menyemangati mereka dalam bergerak. Dengan bergerak ikhlas maka hasilnya akan tuntas. Sebelumnya terima kasih nih Pak, kedatangan saya sudah mengganggu waktunya kan.